Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian rutin pekan keempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kitab Ahbabullah, orang-orang karakteristik mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas berkaitan dengan kelompok yang mendapatkan kecintaan dari Allah adalah orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu selalu dan senantiasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena mereka mengetahui sifat-sifat Allah, di antara sifat perkasanya Allah, sifat agungnya Allah, dan termasuk sifat ghadab, kemurkaan Allah Azza wa Jalla, sehingga menyebabkan orang-orang yang beriman itu selalu merasa takut akan azab Allah Rabbul Izzatil Jalalah. Maka di dalam beribadah kepada Allah, seorang hamba tidak akan sempurna ibadahnya kepada Allah sampai memenuhi 3 pilar dalam ibadah itu sendiri, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa pilar ibadah ada 3. Maknanya ibadah seorang muslim itu tidak akan sempurna sampai dia memenuhi 3 pilar ibadah ini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, seorang muslim wajib menanamkan sifat khauf. Apa itu khauf? Yaitu takut kepada Allah Rabbul Izzatil Jalalah. Dia takut kepada Allah, sebagaimana Allah Tabaraka Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra di ayat ke-57. Surah Al-Isra surah ke-17 di ayat yang ke-57 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladina, sini ya. Ulaikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Ayat ini diceritakan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitabnya Tafsirul Qur'anil Azim yang lebih dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir, bahwa orang-orang Arab terdahulu mereka tidak berdoa kepada Allah, tapi mereka berdoa kepada para malaikat untuk disampaikan kepada Allah
dalam artian adalah mereka bertawassul kepada para malaikat Allah. Mereka meminta menjadikan malaikat sebagai sarana untuk doa mereka disampaikan kepada Allah Rabbul Izzatil Jalalah. Sehingga ketika orang-orang Arab itu menjadikan malaikat sebagai tempat mereka berdoa, maka Allah Tabaraka Ta'ala menjelaskan, langsung menurunkan ayat ini, Al-Isra ayat 57. Ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah. Orang-orang atau hamba-hamba, ulaika alladziina yad'una, hamba-hamba yang mereka seru itu, hamba di sini adalah para malaikat. Ya, orang-orang Arab menyeru kepada para malaikat. Itu sejatinya kata Allah, ya bataguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Sejatinya mereka sendiri mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah, wa yarjuna rahmatah, dan mereka mengharapkan rahmatnya, wa yakhafuna azabah, dan mereka juga sangat takut kepada azab Allah. Inna azaba rabbika kana mahdhura, sesungguhnya azab Rabbmu itu adalah suatu yang harus kalian takuti, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sia-sia kita menjadikan malaikat itu sebagai tempat atau sarana untuk berdoa. Kenapa mereka tidak mau langsung berdoa kepada Allah? Karena Allah itu maha dekat dengan kita. Allah Rabbul Izzatil Jalalah pasti akan mengabulkan doa kita, Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu kita menjadikan wasilah-wasilah. Tidak perlu kita menjadikan sarana-sarana untuk menuju Allah. Cukup kita datang ke masjid, mengangkat kedua tangan lalu mengeluhkan permasalahan kita kepada Allah. Tidak perlu kita jadikan seseorang, apalagi orang itu sudah meninggal dunia, sebagai wasilah untuk menuju Allah. Tidak perlu. Ketika ada seorang yang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Allahu ba'idun am qarib? Ya Rasulullah, apakah Allah itu dekat atau jauh? Kalau dekat, aku akan berdoa dengan pelan-pelan, tidak perlu teriak-teriak. Tapi kalau jauh, aku akan teriak untuk meminta kepadanya. Maka Nabi SAW tidak bisa menjawab saat itu. Menunggu apa? Wahyu dari Allah. Lalu Allah menurunkan surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang diriku, katakan kepada mereka itu, fa inni qarib, aku itu sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku pasti akan mengabulkan doa-doa hambaku ketika mereka meminta. Falyastajibuli wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tapi hendaknya mereka semua apa? Memenuhi seruanku. Ya. Kemudian wa yu'minu bi, dan mereka beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan irsyad, hidayah, petunjuk. Nah, ini surah Al-Isra ayat 57, bahwa para malaikat saja memiliki sifat atau pilar ubudiyah. Ya, pilar ubudiyah yang pertama itu adalah khauf. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, adalah roja. Roja adalah mengharap. Mengharap. Kita beribadah kepada Allah itu wajib menanamkan pilar yang kedua. Kita mengharap. Mengharap apa? Nah, di sini di dalam Al-Qur'an tadi surah Al-Isra ya, ayat 50 berapa? 7. Di situ ada kalimat apa yang kita harapkan. Kita datang ke masjid ngapain? Kita mengharapkan apa? Apakah mendapatkan pujian dari Allah? Pujian dari manusia? Ya. Atau supaya kita dikatakan alim? Kita lihat di sini. Kata Allah Subhanahu wa taala adalah
yarjuna nih wa yarjuna rahmatah. Mereka beribadah kepada Allah itu mengharapkan apa? Rahmatah, yaitu mengharapkan rahmat Allah Jalla Jalaluh. Mengharapkan rahmat Allah, bukan mengharapkan pujian dari manusia. Ya, apa yang kita cari ini dari ridho manusia. Makanya Imam Asy-Syafi'i ketika ada seorang murid beliau yang mendatangi Imam Asy-Syafi'i mengeluhkan tentang permasalahan dia, lalu dia bertanya kepada gurunya yang bernama Imam Asy-Syafi'i, "Wahai Imam, saya selalu dibenci oleh manusia. Saya memperbaiki ini dibenci. Saya melakukan ini dibenci." Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, "Ridhon nasi ghayatun la tudrak." Kamu mencari ridho manusia tidak akan pernah tercapai selama-lamanya. Kalamun nasi la yantahi. Kenapa? Karena ungkapan manusia, ucapan manusia tidak akan ada habis-habisnya, Pak. Tidak akan ada habis-habisnya. Kita melakukan ini selalu salah. Saya baca di semacam selebaran di Facebook itu. Jadi isinya itu berkaitan dengan seorang ustadz. Polemik kehidupan para ustadz. Ketika ustadznya itu kaya raya, ustadz kok cinta dunia gitu kan. Ketika ustadznya nggak punya apa-apa, kok ustadznya apa? Miskin banget, kere gitu kan. Masya Allah, serba salah gitu kan, luar biasa. Makanya benar kata Imam Syafi'i, kalamun nasi la yantahi. Perkataan manusia itu tidak akan ada habis-habisnya. Nah itu tidak perlu kita hiraukan, karena yang kita cari adalah rahmat Allah, ridhonya Allah tabaraka ta'ala, rahmat Allah. Makanya rahmat itulah yang menyebabkan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, Bapak Ibu sekalian, bukan karena amalan soleh kita. Betapa banyak seorang muslim ketika dia beramal, beribadah kepada Allah, tapi menyebabkan dia dimasukkan ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Allah sebutkan di dalam surah Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Mereka bersusah payah untuk beramal soleh, tapi amalan mereka yang membakar mereka ke dalam neraka jahanam. Wa'iyadzubillah. Oleh karena Bapak Ibu sekalian, di bulan yang mulia ini kita terus mencari rahmat Allah, kita mengharapkan rahmat Allah Jalla Jalaluh. Maka salah satu yang kita lakukan itu adalah sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Maryam ayat 58, lihat di layar, surah Maryam, surah yang ke-19. Ya ini ya, ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Mereka itu adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Jalla Jalaluh. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wa min dzurriyyati Adam, dan keturunan Nabi Adam, wa mimman hamalna ma'a Nuh, dan orang-orang yang kami angkut bersama Nabi Nuh ke dalam kapalnya, wa min dzurriyyati Ibrahim, dan orang-orang keturunan dari Nabi Ibrahim, wa Israil, dan keturunan Nabi Israil. Hati-hati kalau melaknat Israel, Pak. Sering kita dengar kan, terlaknat itu Israel, haram, tidak boleh. Kalau kita mengatakan terlaknat itu Israel, berarti kita telah melaknat Nabi Yakub. Karena Israel itu nama lain daripada Nabi Yakub. Nabi Israel, bapaknya Nabi siapa? Yusuf alaihissalatu wassalam. Kemudian wa mimman hadaina wajtabaina, dan orang-orang yang kami anugerahkan petunjuk serta hidayah taufik kepada mereka semua. Nah, bagaimana sifat mereka orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah? Nah, inilah kita harus menjadi catatan buat kita. Sifat mereka orang-orang yang mukmin, yang selalu mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Ini ayatnya,
idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujjadan wa bukiya. Idza tutla, apabila dibacakan kepada mereka-mereka yang mengharapkan rahmat Allah, mereka yang mengharapkan ridha Allah, itu apa yang dibacakan kepada mereka? Kita lihat. Yang saya garis bawahi di sini adalah kalimat ayatur rahman. Ini penting kita ingat baik-baik. Dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, ini kalau bahasa Arab adalah mudhaf, apa namanya, ya, mudhaf ilaih, Ar-Rahman. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengatakan ayatullah, ayatullah atau zikrullah, ya, zikrullah. Pokoknya disandarkan kepada lafzul jalalah, yaitu kalimat apa? Kalimat Allah kayak gini, Pak. Misalnya zikrullah selalu disandarkan disandarkan kepada lafzul jalalah, lafaz Allah, zikrullah, zikrullah. Seperti itu. Tapi ketika Allah menyebutkan tentang ayatnya, ya, Allah menyebutkan kalimat ayatur rahman. Tapi Allah tidak menyebutkan ayatullah. Tapi Allah sebutkan ayatur rahman. Di sini ada pelajaran yang sangat berharga untuk kita. Ar-Rahman ini adalah apa? Asma. Ya, asma itu nama Allah. Ini ya, yaitu Ar-Rahman itu adalah asma, namanya Allah. Ar-Rahman memiliki sifat. Makanya sering kita dengar apa, asma wa sifat, asma dan sifat Allah. Jadi dalam asma'nya Allah, dalam namanya Allah itu ada sifat. Contoh, Allah memiliki nama Ar-Rahman. Dari Ar-Rahman Allah memiliki sifat, yaitu rahmatun. Rahmat. Rahmat itu apa? Rahmat, ya. Rahmat artinya kasih sayang Allah. Kalau bahasa gampang ya rahmat, ya. Rahmat Allah. Ini rahmat Allah. Ini sering kita dapatkan setiap kali orang habis menikah, selalu didoakan semoga samawah, sakinah, mawaddah, warahmah. Warahmah di situ kan? Nah, kita kembali ke ayat tadi, surah Maryam, ayat berapa tadi, Pak? 50 berapa? Hah? 58 ya. Idza tutla alaihim ayatur rahman, apabila dibacakan kepada mereka ayat Ar-Rahman. Allah tidak menyebutkan ayat Allah, tapi Allah sebutkan adalah ayat Ar-Rahman. Kenapa Allah sebutkan ayatul Rahman dan tidak menyebutkan ayat Allah? Maknanya di sini pelajaran yang sangat berharga itu adalah bahwa dari Ar-Rahman Allah memiliki sifat rahmah, yaitu Maha Pemberi rahmat. Maka dengan sering kita membaca dan mendengarkan Al-Quran, maka pasti Allah akan berikan rahmat kepada kita yang sangat luas. Itu maknanya sangat luar biasa. Saya ulangi lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan dua isim di sini, dua kata benda di sini. Ayat dengan Ar-Rahman disandingkan, digabungkan. Allah tidak menyebutkan ayatullah, tapi Allah sebutkan adalah ayatul Rahman, ayat-ayat sang Ar-Rahman. Karena Ar-Rahman memiliki sifat rahmah, sang pemberi rahmat. Maka maknanya adalah dengan kita sini, ya, dengan kita membaca ayat Al-Quran, idza tutla, apabila dibacakan kepada mereka, atau dengan cara mendengarkan bacaan Al-Quran, maka Allah akan senantiasa memberikan rahmat kasih sayang kepada kita. Allahu Akbar. Apalagi di bulan Ramadan. Ini hari keberapa nih? Hari keempat.
Ada yang sudah khatam, Pak? Oh, belum? Sudah juz berapa qiraatnya? Dalam proses. Dalam proses. Ya, Masya Allah. Gak usah banyak-banyak, saya doakan semoga jamaah mutakin bisa menghatamkan. Gak usah banyak-banyak, cukup 20 kali. Ya, semua seperorang 20 kali. Masya Allah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala setiap Ramadan beliau menghatamkan sampai 60 kali. Sehari 2 kali. Itu Imam Syafi'i. Silakan buka di dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiyah di juz yang kelima, itu dijelaskan oleh Imam Abu Nuaim. Ya, Imam Syafi'i 60 kali, Pak. Ada seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud, Pak. Sahabat yang luar biasa. Dari tanggal 1 sampai tanggal 20 Ramadan, beliau menghatamkan tiap 3 hari hatam. Dari tanggal 1 sampai tanggal 20, 3 hari hatam, 3 hari hatam. Tapi ketika beliau berada di 10 malam terakhir, maka beliau menghatamkan tiap malam. Malam ini hatam, besok malam hatam, besok malam lagi hatam. Masya Allah. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, begitu juga Imam Abu Musa, sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, memiliki suara yang sangat indah ketika melantunkan bacaan Al-Quran. Abu Musa al-Asy'ari, beliau tidak main-main lagi, Masya Allah. Beliau menghatamkan 30 juz hanya di sholatnya 1 rakaat saja. 1 rakaat hatam 30 juz. Kalau kita enggak, imam baru membaca surat An-Naziat sudah kakinya sudah apa? Sudah goyang kiri, goyang kanan. Ya, baru An-Naziat sudah mulai. Tapi ada yang lebih unik lagi, gitu kan? Itu memberitahukan kepada imam supaya cepat ruku gitu. Masya Allah. Itulah uniknya apa? Kaum muslimin. Luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Coba sekali-sekali, Pak, datang ke Masjid Al-Hikmah, markasnya teman-teman kita dari kalangan PKS di Bangka, Jakarta Selatan. Dari Lipia itu ke arah ini dekat, lebih dekat insya Allah. Di situ kalau i'tikaf, jamaah i'tikaf itu 1 malam tuh 3 juz. Suatu hari kami mengutus santriwati kami untuk i'tikaf di sana. Lalu saya telepon, baru 1 malam saya telepon, gimana i'tikafnya? Astagfirullah Ustaz, katanya. Malah istighfar ya. Kenapa? Masa 3 juz bengkak kaki kita, katanya. Kami pengen pulang. Masya Allah. Penghafal Al-Quran saja kapok ya, nggak betah apalagi orang umum gitu kan. Luar biasa. Masya Allah. Jadi Utsman bin Affan, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma, mereka menghatamkan 30 juz hanya di sholat 1 rakaat saja. Ya, 1 rakaat. Luar biasa, Masya Allah. Nah, kita kembali tadi. Jika kita, Bapak Ibu sekalian, sudah mulai capek di dalam membaca Al-Quran, maka Allah sebutkan di sini idza tutla. Tutla di sini adalah dibacakan, berarti kita yang mendengar. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala tahu bahwa manusia itu memiliki sifat capek, gampang bosan. Sehingga ketika kita bosan membaca Al-Quran, coba kita putar murotal, kita yang mendengarkan bacaan dari Syekh ya Timur Tengah itu. Maka antara yang membaca dengan yang mendengar, pahalanya sama. Pahalanya sama, Masya Allah. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjut lagi ya. Jadi itu apa pilar daripada ibadah yang kedua, mengharapkan ridho rahmat Allah. Yang ketiga adalah mahabbah. Apa mahabbah? Cinta. Cinta apa ini? Yaitu mereka, maksudnya adalah mereka cinta kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kenapa mereka mau beribadah kepada Allah? Karena mereka cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Makanya
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Ini kita lihat di dalam surah Al-Baqarah juz yang kedua. Sebentar. Juz yang kedua ya. Ini di ayat 165. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul iqab wa minan nas ya syadidul adzab wa minan nas, di antara manusia, mayattakhidhu min dunillah, ada yang menjadikan selain Allah andada, itu tandingan, yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintai makhluk-makhluk itu mengalahkan kecintaan mereka kepada Allah. Ini hati-hati Pak, ini namanya andad. Andad itu adalah sesembahan selain Allah dalam hal cinta. Contoh ya, kita senang main futsal, ya kan? Apalagi saya hobi banget. Tapi ketika futsal itu, kecintaan kita kepada futsal atau olahraga itu mengalahkan kecintaan kita kepada Allah, berarti kita telah menjadikan olahraga itu sebagai andad. Andad itu artinya tandingan selain Allah. Ya, hati-hati. Harta kekayaan bisa juga menjadi andad. Andad artinya tandingan. Nah, kemudian Allah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman itu asyaddu hubbalillah, mereka sangat-sangat cintanya sama Allah Tabaraka Ta'ala. Kecintaan mereka kepada Allah tidak bisa terkalahkan dengan kecintaan kepada makhluk. Masya Allah. Secinta apapun kita sama makhluk, tetap tidak bisa mengalahkan cintanya kita kepada Allah Rabbul Izzatil Jalalah. Termasuk kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni uhibbuk fillah, saya mencintai engkau karena Allah. Tapi, ada tapinya kata Umar bin Khattab, tapi aku lebih mencintai diriku dibandingkan engkau ya Rasulullah. Dari semua makhluk yang ada di sini, di dunia ini, aku lebih mencintai engkau. Ya, tapi kecuali diriku, aku lebih mencintai diriku dibandingkan engkau ya Rasulullah. Enggak lama kemudian turun wahyu. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidi wa walidi wan nasi ajma'in. Wahai Umar, tidak dikatakan beriman sampai seorang itu ya mencintai diriku melebihi kecintaannya kepada orang tuanya, kepada anaknya, bahkan mencintai kecintaan kepada manusia yang lainnya, termasuk mencintai dirimu itu. Berarti aku harus dahulukan daripada dirimu. Kata Umar bin Khattab, ya, kalau begitu mulai sekarang diriku, ya, engkau lebih aku cintai dibandingkan diriku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, barulah imanmu sempurna. Masya Allah. Makanya jamaah mutakin Bapak Ibu sekalian, karena datang ke sini itu bukti kita cinta apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang mulia. Bukti cinta kita kepada mereka. Oleh karenanya kita kembali tadi bahwa 3 pilar ini wajib kita tanamkan dalam beribadah kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Jika salah satu dari 3-nya ini hilang, maka jangan harap amal ibadah kita diterima oleh Allah Rabbul Izzatil Jalalah. Tidak akan diterima. Kemudian yang berikutnya, ada beberapa dalil
yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentang bagaimana kita berusaha untuk selalu menangis karena takut kepada Allah. Suatu hari ada seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir. Ini Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu pernah datang kepada Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, man najat?" Ini pertanyaan yang sangat-sangat singkat, Pak. "Ya Rasulullah, man najat?" Apa sesuatu yang bisa menyelamatkan kami dari api neraka? Karena memang para sahabat, Masya Allah, mencontohkan kepada kita bahwa mereka sangat-sangat takut akan azab Allah Tabaraka Ta'ala. Makanya Nabi dan para salafus soleh terdahulu itu memberikan contoh yang terbaik. Ini yang perlu saya sampaikan, contoh yang terbaik. Ketika mereka membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran, di situ ada kalimat gini, Mbak. Ini sebelum kita lanjut hadis ini ya. Kan dalam Al-Quran itu ada ayat tentang nikmat surga, nikmat atau surga atau ridha Allah. Yang kedua, ayat-ayat tentang azab, ayat-ayat tentang azab. Ini baik, ini penting ya. Nah, ketika Rasulullah SAW, ini hadis dalam hadis sahih dari sahabat Hudzaifah bin Yaman yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, bahwa Nabi SAW yang disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza marra bi ayatin fiha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melewati ayat yang di dalam ayat itu mengandung nikmat Allah, mengandung surga, disebutkan tentang surganya Allah, maka beliau berhenti sejenak. Ya, berhenti sejenak. Misal, Pak, baik kita membaca Al-Quran maupun kita mendengarkan bacaan imam. Contoh, imam membaca innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba athraban wa ka'san dihaqa. Jadi ketika imam membaca ayat tentang surga, maka kita berhenti, Pak, lalu berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya. Jadi baca kalimat itu, Pak. Bahwa ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewati ayat-ayat tentang apa tadi, Pak? Tentang surga, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti lalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya, as'aluka ridhaka wal jannah. As'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, hamba memohon kepada Engkau ridhomu dan surgamu. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati ayat-ayat tentang azab. Nah, tentang azab. Ya. Intinya ayat tentang azab, tentang neraka, tentang laknat Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berhenti sejenak. Lalu Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min sakhatik wa adabik. Allahumma inni a'udzubika min sakhatik wa adabik. Ya, Allahumma inni a'udzubika min sakhatik wa adabik. Ya Allah, hamba berlindung kepada Engkau dari kemurkaanmu, wa adabik, dan azabmu. Saya tanya, selama ini kita baca Al-Quran, praktekin gak ini, Pak? Ibu-ibu praktekin apa enggak?
Atau belum tahu? Mulai hari ini ketika membaca Al-Quran, maka jangan dilewatkan. Ini sunnah Nabi yang mulia. Setiap membaca Al-Quran yang ada ayat tentang surga, maka berhenti, ya, lalu berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ketika melewati ayat tentang azab Allah, berhenti juga, lalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min sakhatik wa 'adzabik. Kita berlindung dari kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik, kita lanjut lagi. Hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, man najat?" Wahai Rasulullah, tolong tunjukkan kepada kami sesuatu yang menyelamatkan kami dari api neraka. Maka Nabi SAW memberikan 3 nasihat yang menjauhkan dari api neraka. Bapak Ibu sekalian, ini belum masuk waktu syuruk ya. Jadi tahan dulu, jangan langsung sholat. Saat ini sedang diharamkan untuk sholat karena matahari sedang terbenam, sedang terbit ya. Itu haram untuk sholat. Tunggu dulu 10 menit baru bisa untuk sholat. Kata Nabi SAW, Rasulullah memberikan wasiat kepada siapa tadi Pak Ibu? Ada tahu namanya sahabat tadi? Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir. Nabi SAW bersabda, amsik alaika lisanak. Yang pertama, nasihat Nabi SAW yang pertama adalah amsik alaika lisanak. Tahanlah olehmu lisanmu. Tuh, nasihat yang pertama yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka adalah amsik alaika lisanak. Tahanlah olehmu lisanmu itu. Jaga lisanmu. Jangan suka menyakiti orang lain, itu maksudnya. Jangan suka menggibahi orang lain. Jangan suka menjelek-jelekkan orang lain. Tahan lisanmu. Apalagi ketika kita sedang berpuasa. Ketika kita sedang berpuasa lalu kita menggibahi orang lain, maka sepakat para ulama, dosa gibah itu adalah dosa yang menyebabkan amalan puasa seorang hamba tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang puasanya sah. Secara hukum puasanya sah, tapi tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentang dusta, berbohong. Nabi SAW mengatakan, wa man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'am wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, ya, perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkan puasanya selama dia, walaupun dia meninggalkan makan dan minuman. Tidak diterima oleh Allah. Bukan tidak terima, Allah tetap puasanya tetap sah, tapi tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari puasanya. Hati-hati, ya. Maka Nabi SAW memerintahkan kita untuk menahan lisan, Bapak sekalian. Jangan suka mencela orang lain, jangan suka mencaci maki orang lain, karena bisa jadi orang yang kita cela itu lebih mulia di sisi Allah dibandingkan kita sendiri. Bisa jadi kita paling terlambat masuk surga dibandingkan saudara kita yang kita suka mencelanya itu. Bisa jadi dia lebih dulu masuk surga daripada kita. Siapa yang tahu amalan seorang itu diterima sama Allah? Bahkan kita hari ini nih, yang sholatnya, puasanya, qiyamul lailnya belum tentu diterima sama Allah. Bisa jadi pelaku-pelaku maksiat di luar sana, ketika menjelang wafatnya mereka bertaubat, memperbaiki diri mereka, lalu mereka melakukan kebaikan, akhirnya mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW bersabda seperti ini, Bapak sekalian. Apa kata Rasulullah? Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannati hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Kata Nabi SAW, ada seseorang di antara kalian yang melakukan amalan penduduk surga
saking taatnya dia, saking solehnya dia, sehingga antara dia dengan surga jauhnya cuma satu hasta. Satu hasta saja, Pak. Saking dekatnya dia dengan surga. Fayasbiqu alaihil kitab. Lalu Allah merubah catatan amalannya itu. Kemudian dia melakukan amalan penduduk neraka. Dia meninggal di atas kemaksiatan. Lalu dia dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Padahal dia tadi apa? Orang yang sangat soleh. Dan kata Nabi SAW, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nari hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi kitab. Dan ada seorang di antara kalian yang melakukan amalan penduduk neraka. Berarti melakukan apa? Dosa. Saking banyaknya dosa yang dia lakukan, antara dia dengan neraka sejauh satu hasta. Dekat dengan neraka. Lalu Allah merubah catatannya, kemudian dia melakukan amalan penduduk surga, lalu dia meninggal di atas keimanan, di atas ketaatan itu, faidkhuluha, lalu dia pun masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sebagaimana seorang wanita pelacur yang saya sampaikan di kemarin malam ya. Wanita pelacur hanya memberikan air kepada seekor anjing. Akhirnya Allah memberikan rahmat kasih sayang kepada dia dan dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Allahu akbar. Maka jangan mencela pelaku dosa besar. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wal yas'ka baituk. Ya, wal yas'ka baituk. Baituk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wal yas'ka baituk. Artinya apa? Perluaskan rumahmu. Nih, hati-hati nih dalam memahami dalil. Saya juga dulu seperti itu. Berarti ini perintah Nabi untuk memperluas rumah, sering renovasi terus gitu kan. Ada rezeki, perluas itu rumah. Masya Allah. Bukankah rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat kecil sekali? Saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ini penting banget yang jarang disampaikan. Mungkin suatu saat nanti kita dipanggil oleh Allah untuk haji ataupun umroh lagi. Yang belum berangkat semoga dimudahkan untuk bisa berangkat. Yang sudah berangkat semoga berangkat lagi. Ya. Ini Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu luas Masjid Nabawi itu lebih kurang panjang kali lebarnya 30 dikali 35 meter. Ini luas Masjid Nabawi. Ini pentingnya kita sampaikan. Itu lebih kurang 30 kali 35 meter panjang kali lebarnya. Ketika Bapak Ibu sholat di Raudhah, ini kita sampaikan dulu. Ini mimbar Nabi. Ini rumah ibunda siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Rumah ibunda Aisyah. Kata Nabi SAW, ma min baina mimbari wa baiti riyadul miryadil jannah. Antara mimbarku dengan rumahku, di tengah-tengahnya itu adalah raudhah, taman-taman surga. Ketika nanti Bapak Ibu sekalian berangkat ke sana, ingin sholat di raudhah, jangan sholat dekat-dekat mimbarnya atau sejajar dengan mimbarnya. Kenapa? Saya tanya antum semua, mimbar itu bisa diangkat nggak? Bisa nggak? Bisa. Bisa digeser nggak? Bisa. Tapi rumah ibunda Aisyah, kenapa? Karena di dalam rumah itu ada 3 kuburan. Kuburan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada 3 kuburan di situ. Ini bisa digeser nggak yang kiri ini? Yang ini bisa digeser nggak? Nggak akan bisa digeser. Maka karena berhubung ya
masjidnya Nabi itu kecil, 30 dikali 35 meter. Maka kalau mau sholat di Raudhah, sholatlah di dekat dinding rumah Ibunda Aisyah. Di sini dindingnya, maka mepetkan badan kita dekat dengan rumah Ibunda Aisyah. Kalau dekat dengan rumah Ibunda Aisyah, bisa dipastikan itu adalah Raudhah. Tapi kalau kita dekat dengan mimbar Nabi, belum tentu itu kita masuk dalam Raudhah. Paham sampai sini? Ya. Ini hati-hati. Jangan sampai kita salah. Ya, kita udah capek-capek bangun jam 12 malam, jam 1 malam, ternyata nggak masuk nggak masuk Raudhah. Kan gitu. Kasihan tuh. Kalau dulu susah kalau masuk Raudhah, lagi sholat saja dilompatin tuh sama orang atas kepala kita, ya nggak? Kalau sekarang aman, nyaman sekarang, Mbak. Udah nggak pakai desa-desakan kayak dulu, ya. Aman sekarang, masya Allah. Saya baru pulang ya, baru awal tahun kemarin belajar di Masjid Nawawi ya, belajar sama guru kami. Daurah ya, dihadiri oleh 2.500 peserta dari dunia, dari semua mancanegara. Ya, pesertanya lebih kurang 2.500. Kami mengadakan daurah membahas 15 kitab para ulama, masya Allah. Jadi itu dijelaskan oleh para syekh-syekh kita bahwa panjang kali lebar itu 30 kali 35 meter ya. Kecil nggak? Kecil banget. Maka sholat di Raudhah itu yang pas di situ. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjut. Apa yang dimaksud dengan perluaskan rumahmu di sini? Kata para ulama, perluaskan rumahmu di sini adalah menjadikan rumah itu sebagai sarana untuk beribadah. Banyak sholat sunnah. Ingat bapak-bapak sekalian, sholat sunnah di rumah. Kalau sholat wajib di masjid. Kalau bapak sholat wajib, berarti bapak adalah solehah. Bapak yang solehah. Kenapa? Karena sholatnya di rumah. Ya, itu maksudnya perluaskan rumahmu. Yang terakhir, wasiat dari Nabi SAW adalah wabaki ala khoti'atik. Yang terakhir, wabaki ala khoti'atik. Atik. Apa artinya? Wabki ala khoti'atik. Tangisilah dosa-dosamu. Nah ini, menangisi dosa-dosa itu adalah perintah langsung dari Nabi SAW. Supaya apa Pak? Supaya kita dijauhkan dari api neraka. Karena orang yang banyak menangis karena takut kepada Allah, itu adalah dia lebih dekat dengan surganya Allah. Saya ulang lagi, orang yang mudah untuk menangis, kemudian dia sering menangis karena takut kepada Allah, menangisnya bukan karena banyak utang ya Pak, bukan, tapi karena takut kepada Allah, maka orang itu lebih dekat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dari saya. Ya, kita tutup karena nggak ada air minumnya, udah saya tutup. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga ya Ramadan tahun ini semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabb, terimalah amalan soleh kami ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha menerima semua amalan-amalan kami ya Allah. Allahumma fir lana warhamna wa'atik riqabana minan nar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dan rahmatilah kami, wa'atik riqabana minan nar, dan jauhkanlah kami dari siksaan api neraka ya Allah. Allahumma atik riqaba walidina. Ya Allah, selamatkanlah orang tua kami dari api neraka ya Allah ya Rabb. Selamatkanlah mereka, jauhkan dari azab kubur ya Allah. Allahumma jama'ana fi jannatil firdaus. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama keluarga kami dalam surga firdaus. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.